Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, nilai dari 1 dikurangi setengah dikali dengan 1 dikurangi sepertiga dikali dengan 1 dikurangi seperempat. Nah, titik 3 ini artinya dan seterusnya ya. Oke, jadi dan seterusnya sampai dengan 1 dikurangi 1 per 2021 adalah. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini, ada cara cepatnya. Perhatikan teman-teman. Jadi, kalau ada soal seperti ini, hasilnya adalah angka yang paling depan, yaitu 1, dibagi dengan angka yang paling belakang ini teman-teman, yaitu 2021. Maka hasilnya adalah 1 dibagi dengan 2021. Mudah banget kan teman-teman? Jadi, jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Oke, kemudian kalau kita menggunakan konsep dasar seperti apa? Perhatikan teman-teman. Di sini 1 dikurangi setengah ya. 1 itu artinya 1 per 1. Maka penjumlahan pecahan itu seperti perkalian silang teman-teman, cara cepatnya. Jadi 1 dikali 2 yaitu 2 dikurangi dengan berapa ini? 1 dikali 1 yaitu 1 dibagi dengan 1 kali 2 ya, yaitu 2. Maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dibagi dengan 2. Nah, jadi 1 dikurangi setengah sama dengan setengah ya. Kemudian sebelahnya ini juga sama, 1 dikurangi sepertiga. Jadi 1 itu sama dengan 1 per 1 ya. Nah, kemudian kita selesaikan seperti mengalihkan silang. 1 kali 3 yaitu 3, kemudian tandanya dikurangi ya. Dikurangi berapa? 1 kali 1. Jadi 1 kali 1 itu sama dengan 1 ya, dibagi dengan 1 dikali 3 yaitu 3. Maka jawabannya di sini 3 dikurangi 1 yaitu 2 per 3. Nah, kemudian selanjutnya di sini 1 dikurangi seperempat. Kalau teman-teman hitung nanti jadinya adalah 3 per 4. Nah, juga sama di sini kalau ada 1 dikurangi 1 per 2021. Nah, kalau teman-teman hitung nanti jadinya yaitu 2020 dibagi dengan 2021. Nah, kalau sudah, sekarang kita pindah di bawah sini aja biar nanti nggak bingung teman-teman. Yang pertama 1 dikurangi setengah sama dengan yaitu setengah. Kita pindah di sini ya, setengah. Kemudian dikali dengan 1 dikurangi sepertiga sama dengan 2 per 3. Kita tulis di sini 2 per 3. Kemudian di sini 1 dikurangi seperempat sama dengan 3 per 4. Kita tulis 3 per 4. Kemudian dikali dengan dan seterusnya sampai dengan 1 dikurangi 1 per 2021. Nah, sama dengan berapa? 2020 dibagi 2021 ya. Kita tulis 2020 dibagi dengan 2021. Nah, kemudian yang bisa dicoret kita coret aja ya teman-teman. Di sini ada 2 dengan 2 boleh dicoret, 3 dengan 3 boleh dicoret. Di sini 4 sebenarnya bisa dicoret teman-teman, karena di sini ada pasti 4 per 5 gitu ya. Maka boleh dicoret 4 dengan 4. Kemudian di sini 2020 juga bisa dicoret di sini teman-teman. Dengan berapa? Di sini tuh pasti sebelumnya ada angka 2019 per 2020. Maka boleh dicoret dengan 2020 ya. Oke, sehingga hasilnya berapa? Di sini yaitu 1 dibagi dengan 2021 teman-teman. Oke, di sini 1 per 2021. Sama ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah tetap C gitu ya. Oke, ingat teman-teman, cara cepatnya adalah angka yang paling depan dibagi dengan angka yang paling belakang. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Suatu pekerjaan bila diselesaikan oleh Ami memerlukan waktu 6 hari. Jika dikerjakan oleh Ami dan Bobby memerlukan waktu 4 hari. Bila dikerjakan oleh Ami
Bobby dan Citra secara bersama-sama memerlukan waktu 2 hari. Berapa hari yang diperlukan bila dikerjakan oleh Ami dan Citra secara bersama-sama? Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini adalah soal FR jenis aritmatika gitu ya. Khususnya tentang apa? Bekerja bersama-sama gitu ya. Oke, perhatikan teman-teman. Jadi yang pertama, pekerjaan diselesaikan oleh Ami memerlukan waktu 6 hari. Maka Ami kita misalkan dengan A ya. Oke, waktunya berapa di sini? 6 hari. Nah, karena waktunya 6 hari, maka kecepatannya dibalik aja teman-teman. Karena 6 hari, kecepatannya 1/6 gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini jika dikerjakan oleh Ami dan Bobby, berarti A ditambah B gitu ya. Ami dan Bobby memerlukan waktu 4 hari, maka dibalik aja jadinya 1/4. Nah, kemudian selanjutnya di sini bila dikerjakan oleh Ami, Bobby dan Citra secara bersama-sama memerlukan waktu 2 hari, maka kita tuliskan jadi Ami ditambah Bobby ditambah Citra itu sama dengan kecepatannya. Karena waktunya 2 hari, maka kecepatannya yaitu 1/2. Nah, kemudian kita fokus yang ditanyakan di soal apa teman-teman? Yang ditanyakan di soal adalah berapa hari yang diperlukan bila dikerjakan oleh Ami dan Citra. Maka kita diminta untuk mencari nilai A ditambah C itu berapa teman-teman, gitu ya. Nah, jadi kita olah aja di sini teman-teman. Yang pertama kita punya A sama dengan 1/6, A ditambah B sama dengan 1/4, A ditambah B tambah C sama dengan 1/2. Maka perhatikan teman-teman, di sini kita punya apa? Punya A plus B sama dengan 1/4 ya. Maka A plus B ini kita rubah menjadi 1/4 ya. Oke, kita taruh sebelahnya sini. A plus B kita ganti dengan 1/4. Lalu ditambah berapa? Ditambah C ya, sama dengan setengah. Nah, tugas kita cari C ya. Jadi C di sini sama dengan setengah. Nah, ini 1/4-nya pindah ruas. Awalnya positif jadi negatif ya, 1/4. Nah, untuk mengurangi bilangan pecahan seperti ini, jadi ada cara cepatnya, seperti mengalihkan silang. 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Tandanya apa? Dikurangi ya. 2 dikali 1 yaitu 2, dibagi dengan 2 kali 4 yaitu 8. Maka 4 dikurangi 2 sama dengan 2/8. Atau kita sederhanakan jadinya 1/4 ya. Oke, jadi udah tahu bahwa nilai C ini sama dengan 1/4. Nah, kemudian A-nya kita udah tahu sama dengan 1/6. Maka kalau A ditambah C berapa? Perhatikan teman-teman, A-nya tadi 1/6 ya, kita masukkan di sini yaitu 1/6 ditambah dengan C-nya baru kita cari yaitu 1/4. Oke, seperti perkalian silang, jadi kita selesaikan di sini 1 dikali 4 yaitu 4. Tandanya apa? Dijumlahkan ya. 6 dikali 1 yaitu 6. Dibagi dengan bawah kali bawah ya. 6 kali 4 yaitu 24. Oke, jadi 4 tambah 6 yaitu 10 dibagi dengan 24. Nah, kemudian hati-hati teman-teman. Di soal kita disuruh mencari apa? Karena berapa hari atau waktu, maka jangan lupa dibalik aja teman-teman. Jadi 10/24 dibalik jadinya 24/10. Jadi ketemunya adalah 2,4 hari. Sehingga jawaban soal nomor 2 adalah D. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nilai dari akar 5, di dalamnya ada akar 5, di dalamnya ada akar 5, dan seterusnya, sama dengan titik. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini ada triknya teman-teman. Perhatikan ya. Kalau ada akar 5, kemudian di dalamnya ada akar 5, kemudian di dalamnya ada akar 5 dan seterusnya, maka jawabannya adalah angka itu sendiri teman-teman. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, mudah banget ya teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 3 ini adalah D. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, kemudian kalau misalnya kita menggunakan konsep dasar seperti apa? Perhatikan ya. Oke, harusnya sama ya, jawabannya 5. Kalau konsep dasar, jadi kita misalkan di sini yaitu X teman-teman. Kita misalkan X ya. Oke, jadi kita tulis di sini yaitu X sama dengan
akar 5, kemudian di dalamnya ada akar 5, di dalamnya ada akar 5, dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian caranya bagaimana? Caranya tinggal dikuadratkan aja teman-teman antara ruas kiri sama ruas kanan. Oke, kita kuadratkan ya di sini ya. Oke, jadi ruas kiri X ini dikuadratkan jadinya berapa? Yaitu X kuadrat ya. Sama dengan ruas kanan kalau dikuadratkan gimana? Nah, karena dikuadratkan maka akar yang paling luar ini hilang teman-teman. Jadinya bagaimana? Jadinya yaitu 5. Kemudian akar di sini 5, di dalamnya ada akar 5, di dalamnya ada akar 5, dan seterusnya teman-teman. Oke, jadi di antara atas dan bawah ini tinggal kita bagi aja teman-teman. Kita bagi ya. Oke, X kuadrat dibagi X yaitu sama dengan X. Maka di sini sama dengan 5 dikali akar 5, dalamnya akar 5, dalamnya akar 5, dibagi dengan akar 5, dalamnya akar 5, dalamnya akar 5. Maka ini bisa dicoret teman-teman. Ya, jadi tinggal berapa? Tinggal 5 teman-teman. Udah, X-nya sama dengan 5. Tadi X itu apa? X itu adalah akar 5, dalamnya ada akar 5, dalamnya akar 5, dan seterusnya gitu ya. Jadi jawabannya ini semuanya yaitu 5. Sama aja teman-teman. Bisa dipahami nggak sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Yesi ke perpustakaan kota 7 hari sekali, Yofi 2 hari sekali, Bobby 2 minggu sekali. Jika pada tanggal 9 September 2021 mereka bertemu di perpustakaan, maka kapan mereka akan bertemu kembali? Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang aritmatika. Bentuknya yaitu soal cerita gitu ya. Oke, perhatikan teman-teman. Yang pertama, di sini diketahui bahwa Yesi ke perpustakaan setiap 7 hari sekali. Kita tulis untuk Yesi ya, itu sama dengan 7 gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini Yofi setiap 2 hari sekali. Kita tulis Yofi sama dengan 2. Kemudian untuk Bobby di sini 2 minggu sekali. Kita tulis di sini Bobby sama dengan, hati-hati jangan ditulis 2. Kenapa? Karena ini 2 minggu. Jadi minggu dijadiin hari ya. 2 minggu sama dengan 14 hari. Oke, kita tulis 14. Nah, karena kita diminta untuk mencari kapan mereka bertemu kembali, maka kita mencari KPK-nya atau kelipatan terkecilnya teman-teman, gitu ya. Oke, KPK dari 7, 2, 14 itu berapa? Yaitu KPK-nya sama dengan 14, gitu ya. Oke, maka karena tadi mereka bertemu di awal tanggal 9 September 2021, nah, kemudian mereka akan bertemu kembali setelah 14 hari. Maka di sini tinggal ditambah dengan 14 hari, teman-teman. Oke, awalnya tanggal 9 September ditambah 14 hari jadinya tanggal 23. Bulannya sama ya, masih September. Tahunnya juga sama yaitu 2021. Jadi mereka bertemu kembali tanggal 23 September 2021. Sehingga jawaban soal nomor 4 ini jawabannya yaitu C. Bisa dipahami teman-teman? Nah, buat teman-teman yang masih bingung untuk mencari KPK kenapa hasilnya 14 di antara 7, 2, 14, jadi caranya adalah kita mencari kelipatannya teman-teman. Nanti sampai ketemu dengan angka yang sama antara 7, 2, dan 14. Oke ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini angkanya 7. Kelipatan 7 itu berapa? Jadi 7 tambah 7 ya, yaitu 14. Nah, kemudian 2 di sini ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 4 ditambah 2 ketemunya 6, 6 ditambah 2 ketemunya 8, 8 ditambah 2 ketemunya 10, 10 tambah 2 ketemunya 12, kemudian 12 ditambah 2 ketemunya 14. Nah, kita berhenti dulu di sini teman-teman. Kenapa? Karena sama ternyata 14, 14, 14. Nah, jadi di sini kelipatan terkecilnya atau KPK-nya yaitu 14 teman-teman. Gitu ya. Jadi udah tahu ya kenapa kita bisa mendapatkan angka 14 ini. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai dengan ditambah 29 sama dengan.
Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal FR tentang deret angka. Oke, untuk deret angka seperti ini, variasinya banyak teman-teman. Jadi salah satunya jenisnya seperti ini. Perhatikan, kalau bentuknya seperti ini, maka ada cara cepatnya. Cara cepatnya bagaimana? Yaitu banyaknya suku atau N dibagi 2, rumusnya N per 2, dikali dengan suku pertama, yaitu 1, kita tulis 1, ditambah dengan suku terakhir, yaitu 29, kita tulis 29. Maka kita masukkan N itu tadi apa? Banyaknya suku kan? Banyaknya suku 1 sampai 29, berarti ada 29 suku. Dibagi 2, dikali dengan 1 ditambah 29, yaitu 30. Maka yang bisa dicoret, kita coret ya. 2 dengan 30 bisa dicoret. Di sini dapatnya 15. Nah, sehingga 29 dikali 15 yaitu 435 teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah A. Oke teman-teman, ingat ya, jadi rumus cepat kalau ada deret angka seperti itu, urut seperti ini, maka rumusnya adalah N per 2 dikali suku pertama ditambah dengan suku terakhir gitu ya. Jadi ini adalah suku pertama atau suku awal. Kemudian yang ini adalah suku terakhir. Oke, seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan 9 kuadrat sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini masih tentang FR deret angka gitu ya. Oke, tapi ini beda dengan soal nomor 5 tadi teman-teman. Bedanya apa? Kalau soal nomor 5 tidak ada kuadratnya. Oke, kalau soal nomor 6 ada kuadratnya. Ini ya, ada kuadrat, kuadrat, kuadrat dan seterusnya, semuanya dikuadratkan. Nah, kalau ada kuadratnya teman-teman, rumus cepatnya beda dengan soal nomor 5 tadi. Kalau bentuknya kuadrat seperti ini, rumus cepatnya adalah N per 6 gitu ya, dikali dengan 2N ditambah 1 dikali dengan N plus 1 teman-teman. Nah, ini adalah rumus cepat khusus untuk kalau bentuknya kuadrat seperti ini teman-teman, gitu ya. Kalau sudah kita masukkan, N itu apa? N itu adalah banyaknya suku. Di sini banyaknya suku ada berapa? Ada 9, gitu ya. Maka kita masukkan di sini, N-nya diganti 9 berarti 9 dibagi 6 dikali dengan 2 kali 9, yaitu 18 ya. 18 ditambah 1 yaitu 19. Lalu dikali dengan 9 ditambah 1, yaitu 10 teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita sederhanakan. Yang bisa dicoret, kita coret ya. 6 dengan 9, kita coret. Masing-masing dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 dapatnya 2. 9 dibagi 3 dapatnya 3. Kemudian, 2 dengan 10 juga boleh dicoret. 2 dibagi 2 dapatnya 1. 10 dibagi 2 dapatnya 5. Sehingga tinggal 3 dikali 19 dikali 5. Sama dengan 285 teman-teman. Sehingga soal nomor 6 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat min B pangkat 3 sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 ini merupakan soal FR operasi hitung teman-teman. Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, jangan dihitung secara manual teman-teman. Oke, karena nanti membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jadi bentuk seperti ini itu bisa disederhanakan teman-teman. Jadinya bagaimana? Jadi bentuk A pangkat 3 min 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat min B pangkat 3 mempunyai bentuk sederhana seperti ini teman-teman. Jadi A min B dipangkatkan 3.
Selesai teman-teman, tinggal kita masukkan di sini. A-nya berapa? 5. Jadi di sini 5 dikurangi B-nya yaitu 2 dipangkatkan 3. Maka 5 dikurangi 2 yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, jadi soal nomor 7 ini adalah C. Mudah banget kan teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Perbandingan banyak tabungan Ahmad, Banu, dan Cherry adalah 2:5:4. Jika jumlah tabungan Ahmad dan Banu adalah Rp490.000, maka selisih tabungan Banu dan Cherry adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 8 ini adalah soal tentang perbandingan teman-teman, gitu ya. Oke, untuk soal perbandingan seperti ini ada cara cepatnya, yaitu dit dikali soal. Dit dibagi dik dikali dengan soal teman-teman. Nah, ini adalah cara cepatnya untuk mencari perbandingan. Oke. Kemudian ini tak kasih keterangan atau saya ingatkan bahwa dit dik ini yang saya kotai warna hitam ini didapat dari perbandingannya teman-teman, gitu ya. Oke, dit itu apa artinya teman-teman? Masih ingat? Dit itu artinya ditanya, gitu ya. Kemudian untuk dik ini artinya adalah diketahui. Nah, kalau sudah, sekarang kita langsung ke soal ya. Yang pertama ditanya. Ya ditanyakan apa di sini? Selisih antara tabungan Banu dan Cherry. Nah, di sini Banu dan Cherry selisihnya berapa di perbandingannya? 5 dengan 4, maka selisihnya adalah 1. Kita tulis di sini berarti yang ditanyakan 1, gitu ya. Dibagi dengan dik. Dik itu diketahui. Yang diketahui apa di sini? Jumlah tabungan Ahmad dan Banu. Ahmad dan Banu di sini penjumlahannya berapa di perbandingan? 2 ditambah 5 yaitu 7. Maka 7 kita masukkan di sini. Oke, yang diketahui berarti 7, gitu ya. Kemudian dikali dengan soalnya yaitu 490.000 teman-teman. 490.000. Maka 7 dengan 49 boleh dicoret ya. Di sini dapatnya 7. Oke, kita tulis 7. Nolnya berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Maka hasilnya adalah 70.000. Sehingga soal nomor 8 jawabannya adalah C. Nah, jadi teman-teman untuk soal nomor 8 kita tidak perlu mencari besarnya tabungannya Ahmad berapa, tabungannya Banu berapa, dan tabungannya Cherry masing-masing berapa, nggak perlu. Jadi langsung aja masuk ke dit dikali soal. Seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke teman-teman, selanjutnya kita ke soal PR. Nah, untuk soal PR yang pertama ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Silahkan gunakan dengan cara yang tercepat. Kemudian jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke soal PR yang kedua. Nah, untuk PR yang kedua ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian kita ke soal PR yang ketiga. Nah, atau soal PR yang terakhir ya. Jadi untuk soal PR yang ketiga ini adalah soal FR tentang bekerja bersama-sama teman-teman. Oke, silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya. Nah, kemudian jika PR ini perlu dibahas, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.